Tapi kalau orang pinter nggak bener, pajak negara dikorupsi. Tepuk tangan dulu. Capek-capek kita bayar pajak malah dikorupsi. Dan Profesor Dr. Mahfud MD mengungkapkan ada dana mencurigakan. Hasil analisa PPATK 300 triliun terkait dengan bea cukai, dirjen bea cukai dan dirjen pajak. 300 triliun itu Pak, kalau diberikan lato-lato tenggelam ini Lampung sama lato-lato itu Pak. Suakin banyaknya 300 triliun itu. Lantas orang nyinyir Pak Jokowi, rusak pemerintah ini. Apa kata saya? Korupsi pajak sekian. Jangan begitu mikirnya Bapak Ibu, mikirnya begini, masalah aib dirjen pajak, aib perpajakan, aib bea cukai itu masalah yang sudah berurat berakar dan lama. Betul nggak kira-kira? Bahasa Arabnya kitbiya, itu bahasa Arabnya. Tahu kitbiya? Masalahnya seorang pemimpin mau ngebongkarnya atau tidak. Nah, kita punya presiden hebat Pak Jokowi, tidak takut dengan siapapun, tanpa tedeng alih-alih, bongkar semua. Itu baru hebat. Tepuk tangan dulu. Bongkar semua, itu baru hebat. Kalau zaman biar nggak bisa begini Pak. Zaman sekarang Jenderal Bintang 2 diborgol, nggak bisa sekarang. Kolonel Pak, udah berapa kolonel diborgol? Kalau zaman biar nggak bisa Pak begini. Jangankan yang jenderal, anak petugas bunuh orang BTS zaman biar. Kalau zaman sekarang nggak ada yang kebal hukum. Ini kelebihan Bapak Ibu, maka harus kita apresiasi. Pemerintah harus kita dukung untuk membongkar ini semua. Berani tanpa takut dengan siapapun, bongkar semua. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan. Tapi jangan ngambek, jangan sampai nggak bayar pajak. Saya nggak setuju seruan nggak bayar pajak. Saya setujunya yang korupsi pajak tangkepin semua, hartanya disita, kembalikan kepada negara, rakyat tetap bayar pajak. Insya Allah. Tepuk tangan lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat, pripun kabari? Alhamdulillah. Jadi mohon maaf, hari ini saya agak terlambat. Waktu kita sudah semakin mepet. Saya ini habis ini langsung ke Bandara Raden Intan karena terbang ke Nusa Tenggara Timur, NTT. Jadi saya diundang ceramah di Nusa Tenggara Timur. Pesertanya separuh Islam, separuh Kristen. Wah, keren juga ya Pak. Jadi orang Kristen aja demen tuh ngedengerin ceramah Islam ya, ceramah kita. Karena kita menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak-bapak hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah. Sebentar lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Kita bergembira dengan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, yang senang menyambut masuknya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Itu maksudnya. Jadi kita yang senang dengan Ramadan, kita yang senang nyambut bulan suci Ramadan, maka mudah-mudahan kita diharamkan masuk neraka, alias masuk surga. Allahumma amin. Gusti Allah itu Bapak Ibu maha baik. Saking baiknya Allah, pahala dilipat gandakan
dosa-dosa dihapuskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan saja, maka baginya dilipat gandakan ganjarannya 10 kali lipat balasan. Ini pada bulan-bulan yang biasanya. Wa fi Rajab bisab'in, bila di bulan Rajab kemarin pahalanya jadi dikali 70. Wa fi Sya'ban bisab'in mi'ah, bulan Sya'ban ini bulan ruah pahalanya dikali 700. Wa fi Ramadhan bi alfi, bulan Ramadan pahalanya dikali 1000. Maha baiknya Allah, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa dihapuskan. Wa man jaa'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang mengerjakan satu dosa, dia hanya dibalas dengan balasan semisalnya saja. Jadi kalau dosanya satu, balasannya satu. Jadi Ramadan nanti kebaikan satu dikali 1000, dosanya satu, balasannya tetap satu. Itu maha baiknya Allah. Itu pun dosa-dosa di kafarat. Apa kafaratnya? Kemarin nisfu Sya'ban. Cuman orang NU yang demen nisfu Sya'ban terlihat. Kemarin nisfu Sya'ban dosa-dosa dihapuskan. Allahumma amin. Nanti Ramadan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang puasa Ramadan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan tidak nunggu Ramadan, Bapak Ibu. Sekarang jenengan duduk, udah pegel belum duduknya? Lenggah nganti boyoan, dari awal sampai akhir dosanya dihapuskan semua. Mangkat sholat berjamaah, dari satu langkah diangkat 1 derajat, dihapuskan 2 dosa. Makanya bapak-bapak kalau jamaah ke masjid jangan langsung berangkat, muter dulu. Muter-muter, banyak yang langkah baru nyampe masjid. Kita sholat berjamaah, imam mengucap amin, makmum jawabnya amin. Amin, amin imam, amin makmum barengan, maka diampuni semua dosa-dosanya. Imam mengucap sami Allahu liman hamidah, makmum jawabnya Rabbana lakal hamdu, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Enggak mesti nunggu Ramadan. Salat berjamaah, imam mengucap sami Allahu liman hamidah, makmum jawab Rabbana lakal hamdu, maka diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Terlalu baik Allah itu, Pak. Padahal kita ini banyak dosa lah. Kira-kira kita ini banyak dosa enggak? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Banget. Kira-kira Bu, jenengan kali kula banyak mana dosanya? Kalau kelihatannya sih banyak mak-maknya Pak ya. Karena ada keterangan begini Bu, man katsura kalamuhu katsura dzunubuhu. Yang banyak ngomongnya dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Saya tuh ternyata. Ya terang saja Pak, kita ini banyak dosa, apalagi penceramah banyak betul dosanya. Karena penyakit penceramah itu satu, jarkoni. Bisa ujar, bisa ngelakoni. Rata-rata penceramah. Saya masuk gak ya saya ya?
ceramah mah pinter, mulut kayak dioli, ngamanya yang susah. Itu penyakit penceramah pertama. Penyakit penceramah yang kedua, ngambek kalau nggak disangoni. Itu penyakit itu. Makanya kata kiai saya, jihadnya penceramah itu satu, mengamalkan apa yang dia sampaikan. Itu juga jihad itu sebagai penceramah. Yang kedua, kalau pulang ngaji panitia lupa nyangoni. Nah itu jihad ini. Jangan sampai pulang ceramah panitia lupa nyangoni malah WA. Ada yang lupa nggak ya? Nggak jadi jihadnya. Ini kata kiai saya, tak pikir-pikir bener juga itu. Bener tak pikir-pikir. Kadang-kadang mohon maaf kita ngajarin tawakal, ngajarin qanaah sama jamaah, kiainya nggak qanaah, nggak disangoni, ngamuk, kapok kali diundang lagi. Nih kalau kiai ngeritik kiai boleh Pak ya, tidak jadi masalah. Yang ketiga, penyakit penceramah itu begini Bapak Ibu, ngomong mau, ceramah mau, tapi ceramahnya nggak mau. Itu rata-rata penceramah itu. Apalagi dari kondang Pak, ngomong mau, diomongin nggak mau, ceramah mau, ngedengarkan ceramah nggak mau. Nah ini saya pikir-pikir kritik ini harus disampaikan. Ini otokritik yang baik sebetulnya. Makanya kita ini nggak boleh gede, nggak boleh sok hebat dewek, nggak boleh pinter sendiri, nggak boleh merasa sok suci. Karena kita semua banyak dosa. Gitu. Nah mudah-mudahan dengan sholat kita, dengan wudhu kita, dengan ngaji kita, dengan nisfu Sya'ban, dengan Ramadan, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Allah maha baik. Makanya orang Islam itu harus mendakwahkan ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita tulis pelang di masjid, sepanduk gede-gede, banner tulisannya begini, Nabi Adam dosanya 1, diusir dari surga, sedangkan kamu dosanya banyak tapi pengen masuk surga, ngimpi. Jangan ya Pak, jangan ditulis begitu. Kalau tulisannya begitu itu ngajarin gak bener itu. Jadi yang kalau kita ini masuk surga gara-gara amal kita, mustahil kita masuk surga. Karena amal kita nggak mungkin cukup. Gini. Dan kalau kita masuk neraka gara-gara dosa kita, saya yakin Bapak Ibu kita bisa masuk neraka semua. Karena alangkah banyak dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja atau tidak sengaja, terang-terangan atau dalam keadaan tersembunyi. Makanya sebanyak apapun dosa, ampunan Allah lebih luas. Walaupun kita kurang amal, kita semua masuk surga karena rahmat Allah. La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidaklah seorang pun di antara kalian masuk surga gara-gara perbuatannya, gara-gara amalnya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasul. Wala ana, kata Nabi, tidak juga saya, illa birahmatin minallahi ta'ala, kecuali semata-mata hanya karena rahmat Allah. Nah inilah dakwahnya NU Bapak Ibu. Dakwah NU itu gak meden-medeni, gak menakut-nakuti, gak mengancam-ngancam. Dakwah itu dakwah yang rahmatan lil alamin. Mari kita sebarkan, kita kabarkan rahmat Allah sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu kata Allah meliputi segala sesuatu. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Cuman begini Bapak Ibu, saya perlu sampaikan pada kesempatan kali ini, ada peringatan. Sholat kita nggak ngangkat walaupun cuma sejengkal kalau kita masih musuhan. Sholat kita tidak ada guna kalau lisan kita masih sering menyakiti orang, kalau kita masih sering zalim dengan sesama. Ibadah kita nggak ngangkat kalau kita masih zalim. Walaupun ahli sholat, ahli puasa,
ahli baca Quran, walaupun sudah mangkat haji berkali-kali, umrohnya rajin, tapi kalau kita masih zalim kepada sesama, panjenengan ini walaupun kerudungnya nyengser di tanah saking panjangnya, nyapu halaman gak pakai sapu lidi, pakai kerudungnya itulah. Umpama ini tahajud saban malam, 5 waktunya tertib, puasa Senin Kamis rajin, berangkat ngaji saban hari, tetapi masih zalim kepada sesama, maka surga mahal bagi orang yang zalim. Maka dari itu pada kesempatan ngaji hari ini saya hendak menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada apa-apanya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal 'atas, kecuali cuma dapat lapar saja, cuma dapat haus saja, enggak dapat apa-apa. Padahal puasanya sah, mampu mengendalikan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tetapi mengapa puasanya sia-sia, tidak ada nilainya? Orang yang puasa tapi tidak mengendalikan hawa nafsunya, orang yang puasa tapi tidak bisa mengendalikan lisannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan tercela, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, tidak ada gunanya di sisi Allah, tidak ada nilainya, tak berguna dia meninggalkan makan dan minumnya, tak berguna lapar dan dahaganya. Karena sudah dahaga, airnya sudah taruh dulu. Monggo. Ini pokari suek namanya. Kira-kira suruh minta duit lagi. Lanjut ya. Orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan tercela, maka tak ada gunanya dia berpayah-payah meninggalkan makan, meninggalkan minum, lapar dan dahaga. Apa sih yang disebut dengan qaulaz zur, perkataan tercela tersebut? Setidak-tidaknya kata Nabi ada 5 perkara yang bisa membuat puasa kita menjadi sia-sia. Yang pertama, al-kidbu, bohong, bahasa sekarangnya hoax. Kemudian yang berikutnya wal ghaibah, ghibah, biasa bahasa sekarangnya gosip, digosok makin sip, nyinyir, hate speech, ujaran kebencian. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, namimah, adu domba, bahasa kitanya provokasi. Yang keempat, memandang dengan penuh syahwat. Makanya hati-hati bapak-bapak, jenengan masih normal semua. Zaman sekarang zaman modern, banyak BMW keliaran. Tahu BMW?
Bahenol molek wele itu BMW namanya. Jaga pandangan mata, nanti semua ibadah jadi sia-sia. Yang kelima, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Zaman sekarang banyak orang yang suka sumpah-sumpah demi Allah, bela Islam, katanya mubahalah, lagunya mubahalah. Nah ini sudah ada sinyalemen dari Nabi. Orang-orang yang menjual agama demi ambisi duniawi itu bisa membuat ibadahnya sia-sia. Sholat enggak ngangkat, puasa sia-sia, dosa-dosa pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita ulas satu persatu. Yang pertama, al-kidbu, hoax, bohong atau berita bohong. Hati-hati, bohong bisa membuat puasa kita jadi sia-sia. Kadang-kadang emak ini ngajarin anak bohong. Tukang kredit datang, bilang sama mamang tukang kredit, mama enggak di rumah. Anak keluar, mang, kata mama enggak di rumah. Emang mamanya kemana deh? Ntar ya mang, tanya mama dulu. Balik ke dalam lagi, mak, kata mama kemana? Bilangin saja ke pasar. Balik lagi keluar, mang, kata mama ke pasar. Bohong ketahuan. Itu bohong-bohong yang sederhana. Biasakan kita ini berintegritas, biasakan tidak bohong. Karena problem orang Indonesia ini problem integritas. Di Indonesia ini orang yang ngaku beragama banyak orang ngaku beragama, banyak orang pintar tapi nggak jujur, pintarnya nggak benar. Kalau orang pintar nggak benar, bahaya, mafsadatnya gede. Kalau orang goblok nggak benar, paling banter maling kotak amal masjid. Tuh kalau goblok nggak benar, paling banter berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu kalau goblok nggak benar. Goblok nggak benar ngelawan, ngebegal motor. Goblok nggak benar ngelawan, begal motor. Paling banter ya itu maksudnya. Tapi kalau orang pinter nggak benar, pajak negara dikorupsi. Tepuk tangan dulu. Capek-capek kita bayar pajak, malah dikorupsi. Dan Profesor Dr. Mahfud MD, itu orang NU yang ngelawan itu Pak, mengungkapkan ada dana mencurigakan. Hasil analisa PPATK 300 triliun di rekening terkait dengan bea cukai, dirjen bea cukai dan dirjen pajak. 300 triliun itu nolnya berapa itu? Itu kalau dipencet kalkulator gak muat, itu error langsung. 300 triliun itu Pak, kalau diberikan lato-lato tenggelam ini Lampung yang lato-lato itu Pak. Semakin banyaknya 300 triliun itu. Ini kerjaan siapa? Orang pintar. Coba kita berhitung yang kerja di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai itu orang-orang yang sekolahnya sekolah kedinasan, sekolah tinggi administrasi negara. Udah jelas-jelas begitu terima sekolah nggak bayar, gratis loh Pak. Itu anak-anak pintar semua, nggak bisa masuk stan kalau goblok nggak bisa. Anak-anak pintar IQ-nya di atas rata-rata, nilainya di atas 8, pintar, dan itu sistem gugur. Kalau IP-nya nggak nyampe maka berhenti BO, karena sekolah kedinasan. Udah direkrut dari sekolah, dari siswa yang pintar, sekolah-sekolah kedinasan dibiayai oleh negara. Begitu menjadi pegawai negeri di Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Cukai, malah mereka kerjanya memperkaya diri. Tapi sekali lagi itu oknum. Mengapa demikian? Karena mereka tidak punya integritas. Makanya kalau kata Pak Ganjar Pranowo, kalau pengen kaya jangan jadi pejabat. Lupa sama kata Pak Ganjar Pranowo, kalau pengen kaya jangan jadi pejabat. Tapi kalau pengen gemuk jadi kades boleh lah.
ada masalah. Kalau pengen kaya raya jadi pengusaha, ya kalau ukurannya kaya ya kita kaya yang penting cukup, betul nggak kira-kira? Tapi kalau ukurannya kaya raya crazy rich, jadi pengusaha kayak Raffi Ahmad bisa kaya raya, bisa kaya raya kayak Pak Erick Thohir. Erick Thohir kaya bukan karena jadi Menteri BUMN, karena memang perusahaannya banyak. Erick Thohir itu kan anggota kehormatan bangsa. Jadi balik lagi Bapak Ibu, Indonesia punya persoalan integritas. Mohon maaf, lantas orang nyinyir Pak Jokowi rusak pemerintah ini. Ngapain kata saya? Korupsi pajak sekian. Jangan begitu mikirnya Bapak Ibu, mikirnya begini. Masalah aib Dirjen Pajak, aib perpajakan, aib bea cukai itu masalah yang sudah berurat berakar dan lama. Betul nggak kira-kira? Bahasa Arabnya ketbian, itu bahasa Arabnya. Tahu ketbian? Masalahnya seorang pemimpin mau ngebongkarnya atau tidak. Nah, kita punya presiden hebat, Pak Jokowi, tidak takut dengan siapapun, tanpa tedeng alih-alih, bongkar semua. Itu baru hebat. Coba tangan dulu. Bongkar semua, itu baru hebat. Kalau zaman biar nggak bisa begini Pak. Zaman sekarang Jenderal Bintang 2 di Borgol nggak bisa sekarang. Kolonel Pak, udah berapa kolonel di Borgol? Kalau zaman biar nggak bisa Pak begini. Jangankan yang jenderal, anak petugas bunuh orang PTS zaman biar. Kalau zaman sekarang nggak ada yang kebal hukum. Ini kelebihan Bapak Ibu, maka harus kita apresiasi. Pemerintah harus kita dukung untuk membongkar ini semua. Yang bicara nggak tanggung-tanggung Pak Profesor Dr. Mahfud MD, orang kesayangannya Gus Dur, berani tanpa takut dengan siapapun bongkar semua. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan. Tapi jangan ngambek, jangan sampai nggak bayar pajak. Pening nanti Pak Kades mau pacar mah kalau nggak bayar pajak. Saya nggak setuju suruhan nggak bayar pajak. Saya setujunya yang korupsi pajak tangkepin semua, hartanya disita, kembalikan kepada negara, rakyat tetap bayar pajak. Insya Allah. Tepuk tangan lagi. Karena begini, kalau kata Gus Dur, jauhnya Gus Dur, bangsa di dunia ini ada 4 golongan. Ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini Nigeria, Somalia, kata Gus Dur. Karena sedikit bicara, sedikit bekerja, ngapa? Lapar, lemes, di sana kurang makan, maka dikit ngomongnya, dikit kerjanya. Yang kedua ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini bangsa mana? Jepang, Korea. Jepang itu negaranya salubrit, Korea itu negaranya kecil, tapi karena mereka banyak bekerja, sedikit bicara, maka mereka maju menjadi negara maju di dunia internasional. Yang ketiga, ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Ini bangsa Amerika, Cina. Orang Cina, orang Amerika ngomongnya banyak, kerjanya juga banyak. Maka di Cina Pak, bikin gedung bertingkat 15 hari selesai. Bikin flyover di Cina semalam selesai. Di Lampung bikin flyover setahun selesai. Nggak apa-apa, yang penting selesai. Di Cina tidak, semalam selesai bikin flyover. Di Cina itu saking cepatnya di sana itu. Karena mereka mengapa? Banyak bicara, banyak bekerja. Yang keempat kata Gus Dur, ada bangsa yang banyak bicara alias kakian cangkem, tapi sedikit sekali bekerja. Ini bangsa mana? Bukan Indonesia Bu, ini bangsa India, Pakistan, Bangladesh. Makanya orang India tuh kakian cangkem, ngomong aja kerjaannya dikit. Makanya orang India tuh agak heran saya, kalau ngomong iya geleng-geleng. Jadi kalau orang India tuh geleng-geleng berarti iya, kalau ngomong enggak ngangguk-ngangguk, kebalik Pak. Kata jamaah Gus,
Indonesia masuk yang mana, nomor 1, 2, 3 atau 4? Indonesia kata Gus Dur masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Iya juga ya Pak. Indonesia nya banyak orang beragama, tapi ngakunya beragama, kelakuannya bertentangan dengan agama. Ngakunya Islam, tapi kelakuannya bertentangan dengan Islam. Buktinya apa? Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Salatnya STMJ, salat terus, maksiat jojok. Bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Ngajinya rajin, tapi ngerupinya juga rajin. Ini di sana, kalau di sini pusatnya. Hajinya haji tomat, berangkat tobat, pulang kumah. Coba lihat Pak yang korupsi-korupsi itu. Kalau dia orang Islam rata-rata sudah dari haji. Jadi problem konsistensi. Jadi yang pertama al-kizbu. Dan penting saya ingatkan dengan hoax, berita bohong. Karena mengapa? Berita bohong sudah jadi bisnis sekarang Bapak Ibu, dikapitalisasi. Orang menyebarkan berita bohong demi keuntungan ekonomi. Bahkan orang menyebarkan berita bohong demi kepentingan politik. Maka banyak orang-orang di kota yang sinyalnya kuat, yang HP-nya bagus-bagus, kemakan hoax, berita bohong. Makanya saya ingin sampaikan, walaupun di sini juga sinyal sudah mulai kuat, jangan mudah percaya dengan informasi di media sosial. Apalagi informasi negatif, khawatir itu hoax, berita bohong, nantinya kita sendiri yang rugi. Baik, kemudian yang berikutnya al-kibu. Yang kedua wal ghaibah, yakni gosip, ngerumpi. Bu, jangan suka ngegosip enggak? Suka sih enggak, cuma hobi. Ada ibu-ibu yang tanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini hobi betul ngerumpi. Kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saya. Kira-kira apa sih obatnya biar berhenti ngerumpi? Gampang Bu. Nek jenengan memang hobi ngerumpi, kalau seminggu aja nggak ngerumpi malah meriang, itu uzur syar'i berarti. Jenengan boleh ngerumpi sepuas-puasnya, ngegosip sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngerumpinya dewean, masuk kamar ngadep cermin, ngoceh sendiri, omongin sama Pak Camat diomong, Pak Lurah diomong, semua dirumpi. Paling anaknya ngintip, mama kue sedan, ngerumpi kok sendirian. Namanya ngerumpi itu wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih kejam daripada perzinahan. Karena mengapa? Kalau gibah itu dosa kepada manusia, zina dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah kita bisa cepat bertaubat, tapi dosa kepada sesama umat manusia kita harus minta maaf. Dan sekarang begini Bapak Ibu, yang bahaya itu adalah framing negatif. Dalam bahasa kerennya framing negatif. Informasinya benar tapi di framing. Saya ambil contoh begini. Kemarin ada cerita guru imam masjid, maksud saya imam masjid digebukin makmum. Kebetulan di masjid ada record CCTV, ada kamera CCTV. Betul imamnya digebukin makmum, itu betul. Tapi framing narasi negatifnya yang bahaya. Apa kalimatnya? Disebar di semua grup-grup WhatsApp. Hati-hati, ini rejim PKI. Loh kok iso imam digebukin makmum, yang salah Pak Jokowi lagi Pak. Malah menyebar fitnah, ini rejim PKI. Imam sholat digebukin oleh oknum PKI. Hati-hati, kalau itu terjadi lagi, pelakunya gebukin rame-rame. Katanya
jangan diserahkan sama polisi, nanti juga percuma kalau diserahkan ke polisi, ditetapkan menjadi orang gila. Nah ini kan fitnah luar biasa Pak. Satu, dia memfitnah pemerintah, yang kedua dia memfitnah penegak hukum. Ini kan kalimatnya, nggak usah lapor polisi nanti sia-sia. Mestinya sudah bisa dipidana, kalimat itu sudah bisa dipidana. Itu kan kalimat yang sangat berbahaya sekali, ngajak main hakim sendiri dan ngajak nggak percaya sama polisi. Itu bahaya Bapak Ibu, tapi disebar kemana-mana. Padahal fakta yang sesungguhnya, yang ngegebukin imam itu kakek-kakek umur 70 tahun baru keluar dari rumah sakit jiwa, memang punya masalah di kesehatan jiwa Bapak Ibu. Si imam sudah memaafkan karena si kakek memang tonggone dewe, wis tonggone dewe emang gak sehat, nggak ada masalah dengan peristiwa itu. Yang masalah apa? Orang yang menyebarkan berita bohong, orang yang menyebarkan fitnah, informasi negatif, ujaran kebencian, seperti memakai baju palu arit. Awas nih, tren politik mudah-mudahan itu orang pakai baju palu arit dipoto viral, PKI sudah bangkit branding, umat Islam harus bersiap-siap perang lawan PKI. Buktinya sudah ada yang berani pakai baju palu arit. Begitu ditelusuri oleh polisi, ditelusuri oleh BNPT dan lain sebagainya Pak, itu dia yang beli baju kaosnya, dia yang nyablon palu aritnya, DEC ngenggo dewe, dia sendiri yang moto videoin, dia sendiri yang menyebarkan, dia sendiri yang teriak-teriak PKI sudah bangkit. Tak ulang lagi ya, dia yang beli baju kaos oblongnya, dia sendiri yang nyablon palu aritnya, dia sendiri yang pakai bajunya, mereka sendiri yang motoin dan yang memvideokan, mereka sendiri yang kemudian menyebarkan, memviralkan, lalu mereka sendiri yang teriak-teriak PKI sudah bangkit. Ini bahaya ini Pak. Dan repotnya orang yang kayak gini pakai bahasa agama Bapak Ibu. Makanya kejahatan yang mengatasnamakan agama akan diterima orang awam sebagai sebuah kebenaran. Fitnah yang mengatasnamakan agama akan tampak terlihat seperti terhormat sekali. Makanya hati-hati dengan fitnah yang mengatasnamakan agama. Makanya poin yang ketiga apa? Wan namimah, adu domba, provokasi. Setelah gibah naik dia menjadi provokasi, itu berbahaya sekali. Makanya perlu saya ingatkan pada kesempatan kali ini, jangan mudah percaya dengan orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk kepentingan ambisi politik. Karena begini Bapak Ibu, paling gampang nipu orang pakai bahasa agama, paling gampang memanipulasi umat pakai bahasa agama. Hati-hati dengan itu semua. Bahasa kitanya apa? Politisasi agama atau politik identitas. Makanya saya ingat Pandihul Kinayah kiai saya, ada santri berak di kali. Jangan pernah diberak di kali. Kalau saya pernah, sering dulu masih kecil. Uang kampung saya itu pinggir sungai Batanghari Ogan itu loh Pak. Ya berak di kali. Makanya saya ditanya orang secara fikih, apa hukumnya wudhu dan mandi wajib di kali yang dipakai mandi dipakai berak? Sah, wong kali kok air mengalir. Yang penting pas wudhunya nggak pas kuning-kuning. Kalau pas kuning-kuning, hancur deh dulu yang kuning-kuning. Repotnya pengalaman tinggal di pinggir kali Pak, ketiban mules pagi-pagi, udah lebih awal berangkat ke kali, kita cari yang paling atas biar nggak keduluan orang. Begitu nongkrong enak-enak, di depan sudah ada yang nongkrong ternyata. Jadi nggak bisa dulu-duluan itu. Jadi ceritanya ada santri berak di kali, lagi berak di kali disundul ikan. Santrinya kecebur dalam kali. Yang jelas ini bukan iwak wader ini Pak. Kalau wader nyundul mah nggak apa-apa. Ini pasti ikannya gede. Kalau nggak baung, gabus atau lele jumbo itu. Santrinya kesel ngambil jaring, ngambil jala,
dia ngubek-ngubek di kali dapat ikannya segede paha. Kaget si santri, pantesan aku disuruh nanti kecebur, ternyata ikannya segede paha. Untung gak salah gundul dia tadi. Kalau salah habis dah saya lihat juga ya Pak. Ada yang masuk koran Pak, masuk berita, lagi nongkrong di kolam, dia lupa kalau kolamnya lebih bumbu semua. Disundul, potong langsung, masuk rumah sakit. Ikan segede paha dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah bingung si santri. Niki iwaknya halal nopo haram? Ya kalau ikan mah dia tahu ikan itu halal semua, tapi ikan yang nyundul itu jadi masalah. Kalau ikannya nyundul halal apa haram? Maka daripada bingung dia pulang, dia nyari ustadznya, tanya, Ustadz boleh badai tanglet? Tapi nama ustadznya bukan Ustadz Zarmuji ya, bukan. Kata ustadznya, mau nanya apaan? Saya tadi nongkrong di kali disundul ikan, celeduk kecebur dalam kali. Tapi ini saya bingung niki iwaknya halal nopo haram. Kata ustadznya, nanti dulu kita ngulang kitab dulu. Tertulis di kitab, udah pakai kacamata lagi lihat apa? Tertulis di kitab rajulun kesundulun iwaun. Kata santrinya kok kayaknya kenal kalimatnya itu. Rajulun kesundulun iwaun, bila ada laki-laki kesundul ikan, bahwa haramun jiddan, maka ikannya benar-benar haram, tidak boleh dimakan. Oh ngono tuh kata dia. Ya sudahlah kalau begitu ikannya kita pulangin ke kali lagi, mumpung belum mati. Kata ustadznya, nanti dulu, masih ada lanjutannya ini. Wa in ustadzun setugelun bahwa halalun, tapi nek ustadznya itu setugel alias kebagian separuh halal dia. Kata santrinya yang ngomong, Pak Ustadz kalau pengen paruhan mah. Kata ustadznya, ini masih ada lanjutannya ini. Wa in ustadzun kabehun. Oh ternyata ustadznya pengen semua Pak. Ya namanya santri alam, ya sudahlah dikasih semua. Artinya nipu orang itu enak pakai bahasa agama. Kalau nipu orang pakai bahasa agama, yang geblek-geblek percaya semua. Makanya kalau kata para ulama, fitnah yang paling berbahaya, fitnah yang mengatasnamakan agama. Makanya jangan gampang percaya kita, apalagi orang yang dikit-dikit sumpah palsu. Wal yaminul kadhibah, orang yang suka sumpah palsu, Bapak Ibu, sholat sia-sia, hajinya sia-sia, puasa Ramadannya sia-sia. Makanya diingatkan oleh Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tuti' kulla hallafin mahin, wa la tuti' pakai ain, wa la tuti', bukan tuti Bu, nek tuti habis kentut mati. Maaf itu dia. Wala tuti', jangan sekali-kali jadi followers, jangan sekali-kali ikut-ikutan, unfollow saja. Kullahallaf, orang-orang yang gampang sekali sumpah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit bela Islam, belanya berjilid-jilid lagi ya. Gampang mengatasnamakan agama, gampang mengatasnamakan Allah. Mahin, kerjaannya mahin. Apa itu mahin? Bullying, nyaci maki, menghina, nggak tanggung-tanggung. Yang mereka hina presidennya dewek. Jokowi adalah presiden yang paling banyak dibully. Orang nyebutnya apa? Pelongah-pelongo. Ada yang menyebutnya Mukidi, yang gak enak itu ada yang menyebutnya Jokodo. Yang menyebut Pak Jokowi Jokodo itu Pak, itu pakai jubah agama, pakai udeng-udeng, ceramah depan jamaahnya menyebut Presiden Jokodo. Makanya kita yang rakyatnya Jokowi disebutnya kecebong, karena anak Jokodo. Na'udzubillah, menghina Bapak Ibu.
Terus yang kemarin apa orang nuduhnya Pak? Fir'aun. Na'udzubillah. Sudah sesadis itu orang menghina presiden. Kalau di Arab Saudi Bapak Ibu menghina raja dihukum pantung. Kalau kata orang Lampung apa? Mapas. Kalau hukum Arab dipakai di Indonesia, potol semua kepala orang itu. Karena mereka bukan lagi mengkritik Bapak Ibu, sudah menghina. Padahal kan jelas kaidahnya itu, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, menghina raja, menghina presiden, maka pasti suatu saat nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya Pak Jokowi ngomong apa? Ribuan orang yang menghina saya sejak saya jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, kata Pak Jokowi, saya puas dibully orang, saya puas dihina orang, tapi tidak ada satupun yang menghina saya masuk penjara gara-gara menghina saya, kata Pak Jokowi. Nggak ada yang dipidana Pak, padahal bisa. Namanya menghina kepala negara itu bisa dipidana, tapi beliau tidak mempidanakan. Tapi ingat, dawuh Kanjeng Nabi, sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Jangan macam-macam. Makanya jangan menghina pertama, nanti kuala. Jangan menghina Pak Kades, nanti kuala. Pokoknya menghinanya Mbah Yai Ma'ruf Amin, Profesor, Doktor, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dosanya 3 itu Pak. 1, menghina Syekhul Kabir, menghina kakek orang tua. Kalau kita menghina orang tua, maka sama saja kita menghina orang tua kita sendiri. Makanya yang menghina Pak Yai Ma'ruf Amin, dia sedang menghina orang tua kandungnya sendiri. Itu dosanya. Yang kedua, menghina ulama. Beliau itu ribuan santrinya, bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Beliau cicit Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Imam Masjidil Haram, ulama terkemuka. Ratusan kitab ditulis oleh beliau, rujukan sedunia internasional. Ulama, darah dagingnya ulama itu racun. Maka menghina ulama sama saja meracuni diri kita sendiri. Yang ketiga, jelas menghina sultan, menghina kepala negara, wakil presiden. Makanya ada ustaz, sesama ustaz kayak saya inilah Pak, menghina Pak Yai Ma'ruf Amin. Kata saya, Ustaz ngapura, sampean ngajarin gak benar. Kok wakil presiden dihina? Menghina orang tua. Apa kata dia? Jalan aja susah kok jadi wakil presiden. Na'udzubillah. Beliau bukan jalan susah Bapak Ibu. Beliau ulama jaga wibawa, jalan santai. Tapi pasti saya belum pernah ngelihat orang tua yang pidatonya runut, tanpa teks, ilmiah, enak didengar. Itulah Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin. Runut Pak, runut, ilmiah, fasih, nggak ada celah sama sekali, seperti orang membaca tapi tanpa teks. Itu Mbah Yai Ma'ruf Amin. Nah kita belum tentu umur kita sepanjang umur beliau, atau mungkin umur kita sama dengan beliau tapi penyakitan, stroke, prostat, bengek, asam urat, rematik, bocor kelek. Kerjaannya di kasur aja tapi cerewet. Istri telat bikin teh marah, istri telat ngambil anduk marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Jadi kan dong Pak. Makanya artinya Bapak Ibu hati-hati dengan itu semua. Baik, saya lanjutkan. Hammazim masya'in binamin. Hammaz, apa itu? Ujaran kebencian, hate speech. Di dalam Al-Quran itu sudah ada followers, ada, kemudian hoax ada, bahasa Qurannya bullying ada, hate speech ada. Binamin tujuannya adu domba. Kalau masya mim shin besar kasih tasdid 1 alif hamzah. Kalau bahasa kitanya
kesana kemari wara wiri. Coba ulang lagi, kesana kemari wara wiri. Bahasa kerennya bu, viral ada di Quran itu. Makanya hati-hati, ini tahun politik. Jangan pernah percaya dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, mempolitisasi agama. Baik, waktunya sedikit lagi, sudah mulai soalnya. Dalam bulan suci Ramadan ini, yuk kita siap-siap. Himbauan Dewan Masjid Indonesia, surat edarannya 1, bersih-bersih masjid. Jelang Ramadan Bapak Ibu kita bersih-bersih masjid. Man akhraja azam minal masjid, maksud saya man akhraja azam minal masjid, barang siapa yang mengeluarkan sebutir kotoran saja dari dalam masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan istana untuknya di surga. 1, bersih-bersih. 2, himbauan dari DMI, jangan kampanye di masjid. Contoh kan jelas dalam Tanbihul Qaul, man takallama bi kalamid dunya fil masjid, barang siapa yang mempropagandakan dunia di masjid. Propaganda dunia itu apa? Marketing, jual beli, propaganda kampanye politik di masjid. Kalau Pak Kades ngajak rapat di masjid untuk urusan bikin talut boleh, itu urusan negara, kemaslahatan umat. Kalau Pak Camat ngajak kita rembuk di masjid untuk membicarakan kesejahteraan masyarakat kampung boleh, tapi kalau kampanye politik praktis itu ya nggak boleh. Ngajak orang nyoblos di masjid sebagainya nggak boleh. Maka barang siapa yang membicarakan propaganda dunia di dalam masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, maka Allah akan menghapuskan semua amalnya 40 tahun lamanya. Makanya yang dagang di masjid, yang kampanye di masjid 40 tahun apes hidupnya. Makanya jangan sekali-kali. 2 ya. Yang ketiga, dihimbau volume penggunaan speaker masjid. Gunakan secara bijaksana. Ini himbauan Kementerian Agama. Sejak zaman Soeharto ini Pak, sebenarnya bukan Gus Yakut, bukan. Gus Yakut itu cuma mengeluarkan ulang lagi penggunaan speaker masjid musola bagaimana. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebaiknya seluruh speaker luar dihidupkan 5 menit sebelum azan. Kalau subuh 10 menit sebelum azan. Jadi disarankan kalau tadarusan, usahakanlah agar tidak terlalu malam penggunaan speaker masjid dan musola. Karena nggak boleh juga kan kita beribadah kepada Allah tapi zalim dengan sesama. Di lingkungan saya Pak, tadarusan itu siang jam 8 sampai jam 12, tapi kencang banget. Padahal kalau pagi itu enak tidur lah bulan puasa tuh, kencang banget. Sedangkan tetangga musola tempat saya itu ada 5 orang non muslim, kan kita nggak enak. Dia mau protes takut ribut, ya sudah nerimo. Itu nggak bijak. Saya ingat dari ibu-ibu, kalau tadarus itu pakai speaker dalam aja, jangan luar, kurang semangat katanya. Itu namanya riya, namanya itu pengen didengar orang sakampung, kan begitu. Yang bijaksana menggunakannya. Jangan ngomong pemerintah ngatur speaker ini pemerintah anti Islam, jangan. Karena begini, satu-satunya negara yang bebas pakai speaker luar cuma Indonesia. Di Arab Saudi speaker luar hanya boleh untuk azan saja. Arab Saudi, Mesir, Arab Saudi, 21 negara Arab, speaker toa hanya boleh buat azan saja. Brunei Darussalam, Malaysia, speaker luar hanya boleh untuk azan saja. Nah kita enggak Bapak Ibu, tapi bijaksana. Kalau di kampung masih mending ya Pak, enak kita. Saya di Malang itu lama Bapak Ibu, di sana jam 2 siang orang tadarusnya nggak masalah. Karena apa? Muslim semua, kan begitu. Volumenya juga jangan 100 desibel, kurangi, jangan terlalu kencang. Kedengaran buat siar, tapi jangan kekencengan, buat siarnya saja. Dikurangi volume keluarnya itu Bapak Ibu, silahkan. Hanya saja Bapak Ibu, Indonesia ini bebas sekali.
Kalau negara-negara luar tuh tidak ada yang sedemikian lupa. Makanya Pak, yang ngeributin pemerintah ngatur speaker itu, yang mengatakan anti-Islam, itu kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Tapi kasihan saya nggak dikasih kopi. Pak, yang punya kopi silakan minum kopinya. Jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Betul nggak kira-kira? Iya dong. Baik, lanjut Bapak Ibu, himbauan yang berikutnya apa? Dihimbau agar kita islah maaf-maafan, karena ini sudah tahun politik. Hindari tensi politik di dalam masjid demi kedamaian dan kenyamanan, dan jelang Ramadan kita maaf-maafan. Ya saja nih sebetulnya maaf-maafan itu pas mau masuk Ramadan. Saya minta waktu beberapa menit lagi ya, tanggung Bapak Ibu. Maaf-maafan itu bukan pas Idul Fitri bagusnya. Maaf-maafan itu pas masuk Ramadan. Begini Bapak Ibu, yang salah gentle, minta maaf. Datang ke rumahnya Pak, kalau kita pernah salah minta maaf, datang ke rumah. Jangan lewat telepon. Ustaz, ke rumahnya nang Papua. Jangan Pak, duitnya habis kalau sosok. Telepon nggak diangkat, misalnya telepon nggak diangkat, ya sudah SMS nggak apa-apa, kirim pesan WhatsApp, tapi jangan lebay. Marhaban ya Ramadan, jelang bulan suci Ramadan ini, ketika tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah, mulut pun tak mampu berucap, mata tak menatap, kuping tak mendengar, stroke namanya. Allahu Akbar. Makanya banyak orang stroke sekarang Pak, doanya sendiri soalnya. Nggak usah lebay lah, itu poin saja. Saya Gunardi Laila, nggak ada DPRD Lampung Timur, nyuwun ngapura, minta maaf atas semua kesalahan saya. Begitu. Kalau disebut, kalau sama orang yang pernah kita zalimi, langsung ngomong, Pak Fulan, saya pernah zalim kali jenengan, pernah salah, dengan ini saya mengatakan saya minta maaf. Itu gentle. Yang dimintai maaf ngasih karena kalau nggak ngasih maaf, urusannya sudah sama Allah, bukan urusan sesama kita lagi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah capek-capek minta maaf, diajak salaman dia tarik tangan, kita ngucap salam, kita nyapa dia pura-pura budek, kita datang ke rumahnya kotak pintu dia banting pintu itu longger, kita ketemu di jalan dia malah melipir minggir masuk sharing. Ya bukan salah kita, salah dia. Kalau sudah ketemu yang kayak gitu, belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Coba kita tebak-tebakan cak lontong dulu sekali. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan ndase nopo buntutnya? Buntutnya apa palanya? Ada yang jawab pala, ada yang jawab buntut. Ini tebak-tebakan cak lontong soalnya. Jawabannya dari salah semua. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Jawaban yang benar EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Jadi kalau ketemu orang yang keren Pak, ngotot ngetek ngeyel merengel, sudah dimintain maaf yang nggak mau ngasih maaf, urusannya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Jangan dipikir, gak usah jadi beban. Urusannya bukan lagi sama kita, urusan dia dengan Allah. Begitu rumusnya. Kita itu begini Bu, nggak akrab, nggak apa-apa, yang penting jangan musuhan. Kan ada kan ibu-ibu itu soulmate banget, bestie katanya, bestie banget, kemana-mana bareng, pengajian bareng, duduk aja pengen sebelahan, pengajian bareng, kondangan bareng, bajunya aja mirip, make upnya tukeran suaminya. Oh jangan sampai hampir ketukar suami, saking akrabnya, saking dekatnya umpama. Suatu hari selek, tiba-tiba ada masalah miskomunikasi, mungkin masalah utang yang telah bayar kali ya, atau masalah apa. Selek nggak apa-apa, yang penting nggak musuhan. Ketemu di jalan, tegur sapa. Dari mana? Belakang. Mau kemana? Depan.
Ya nggak apa-apa, kan tidak musuhan. Dingin nggak masalah, yang penting jangan musuhan. Yang jadi masalah itu musuhan. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa bapak-bapak minta maaf sama suami dan sama istri. Karena banyak sekarang suami-suami yang menyakiti hati istri. Ya, wanita diciptakan bukan untuk disakiti, tapi wanita ini diciptakan untuk dicintai. Ingat wahai laki-laki, jangan pernah membuat wanita menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Kalau kata orang bijak, tangisan anak adalah rahmat, tapi tangisan emaknya anak adalah laknat. Tak ulang lagi, tangisan anak adalah rahmat, makanya kalau anak nangis gak usah pusing, tapi tangisan emaknya anak adalah laknat. Jangan pernah membuatnya menangis, Pak. Nggak salah kalau minta maaf sama istri. Kalau bisa, pernah saya ajarin kan tempat Pak Kades itu sama istri yang baik, Pak. Wayangnya masuk Ramadan, mau lebaran, kasih duit istrinya 30 juta. Setuju kan kira-kira? Iya dong. Jangan mama. Di sini ketemu aja mama kan? Jangan udah atrok itu mah. Mama, meriki mama. Ibu dari dapur jawab, ada apa papa? Sini dulu, nanti papa mama sedang membersihkan telepon. Di depan si mama, duduk mama. Rogoh kantong kanan Pak, banting duit 15 juta. Cerger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tutup beras buat bayar listrik, cicilan kulkas, cicilan tupperware, cicilan gadang, cicilan seragam pengajian. Cukup mama, turah malah papa. Yonek turah, lebihnya ambil sama mama. Alhamdulillah, istri yang gembira ngekep duit 15 juta. Balik ke dapur, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Silakan berangkat ke mall, ke Bandar Lampung, Transmart, Mall Bumi Kedaton. Jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus buat istri, 30 juta. Mau nggak Bu? Mimpi kok judul langit lah Bu. Nah dibalik sekarang jelang Ramadan, ibu-ibu minta maaf sama suami, mungkin gak ikhlas hormat suami. Karena mengapa surganya istri itu ada pada ridho suaminya. Ibu-ibu ini paling gampang masuk surga taat suami, paling gampang masuk neraka ngelawan suami. Kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, tak ajarin Bu, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Gampang kita sekarang. Nah terakhir, ini yang nggak boleh lewat, bakti sama orang tua. Ba'uda man adraka walidayhi. Celaka anak-anak yang membersamai kedua orang tuanya, dua-duanya au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Anak yang gak sempat bakti kepada kedua orang tuanya. Makanya budaya Jawa itu apa Pak? Ngerantang orang tuanya. Kalau mau masuk Ramadan itu apa namanya? Paleman. Kalau di kampus saya itu ngirim palem. Palem itu diisi nasi, lauk gitu ya. Tak palem ya Bu ya. Di kampus saya itu nasi loh Pak. Jadi kalau mau masuk Ramadan ngirim. Itu maksudnya apa? Bakti. Bakti sama orang tua. Bakti minta maaf. Karena mengapa? Ridho fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya,
tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Baik, paling akhir ini, terakhir sekali, masih terakhir terus ya, terakhir sekali. Saya nggak sempat ngebahas akhir sana TPA Miftahul Huda karena waktu kita mepet. Bapak Ibu saya juga datangnya terlambat. Terkait dengan ini kita bersyukur Ustadz yang khidmat di TPA kita Pak adalah penghafal Al-Quran dengan hafalnya mutasil. Di kota banyak orang yang punya rumah tahfiz Pak, tapi gak punya sana. Nah ini kita punya Ustadz, punya kiai yang bersama mutasil sampai ke Rasulullah SAW. Ngapal Quran itu yang mahal bukan hafalannya tapi sanadnya. Kalau cuma ngapal kok ya Pak pakai headset, yang penting gak punya beban, ngapal aja, hafal Quran tapi gak punya guru, gurunya setan kan, hafal Al-Quran. Atau ada orang yang punya guru tapi gurunya tidak bersama. Nah penting sekali kita, anak kita suruh ngaji, masuk TPA, ngapal juga. Tapi ingat, anak jangan suruh berangkat sendiri. Pertama, harus diantar orang tuanya. Saya tanya, yang wajib mengajarkan Al-Quran itu siapa sih? Orang tua kan Pak? Bukan guru ngaji. Yang wajib mengajarkan Quran buat anak kita itu orang tua, bukan guru ngaji. Orang tua wajib mengajarkan Quran sama anaknya. Cuman orang tua nggak sempat karena cari duit, nggak sempat ngajar ngaji. Atau orang tuanya sempat tapi geblek, nggak bisa ngajar ngaji, makanya diantar guru ngaji. Bagaimana ngantarnya? Abi, umi, ustadz, ustazah, pak yai, bu yai, nitip anak saya, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal kami ikhlas marahin aja, kalau dia ngelawan gebuk pantatnya kami terima. Tapi kalau dia goblok, ngaji gak nyambung-nyambung, sabar, mungkin keturunan, enggak jauh beda sama bapaknya. Oh pemenang mamain. Ya iya dong Pak, goblok turunan loh. Walaupun kata guru saya nggak ada orang goblok, yang ada orang males. Karena segoblok-goblok manusia, kalau dia rajin pintar, sepintar-pintar manusia kalau malas dia goblok. Makanya Bapak Ibu, kalau kata Gus Baha, mengapa santri pinter nggak sukses? Karena santri pinter egonya tinggi, gumedek, rasa pinter dewe. Sama kiai suka berdebat, sama orang tua suka ngebantah, nggak bertahan. Karena apa? Nggak mau diatur. Orang pinter tuh nggak mau diatur, makanya nggak sukses. Tapi kalau orang bodoh tapi ulet, sukses. Makanya kalau pengen sukses jangan pinter-pinter amat. Enggak begitu maksudnya Bapak Ibu. Kalau kita ulet itu orang sukses. Makanya santri kalau pinter tinggalnya di kota, karena santri pinter malas pulang kampung. Kalau ke Gedung Wani malas, mau tinggal di kota, pinter soalnya. Tapi nang kota tanah mahal ngontrak. Nah santri yang goblok di kota nggak berani, tinggalnya di Gedung Wani, dapat hibah tanah, bikin majelis. Mula-mula ini yang biasa jadilah. Di situ ada yang gimana lebih hebat, bikin pondok. Santri yang katanya sedang-sedang saja jadi muassis pondok pesantren. Tapi santri yang pintar nang kota masih ngontrak. Makanya Bapak Ibu, yang penting adalah keuletan. Antar anaknya ke guru ngaji, kalau bisa pakai DP. Rogoh kantong Pak Yai, ini DP-nya 5 juta. Alhamdulillah. Di Gedung Wani ada yang kayak gitu. Yamah. Ini kadang-kadang Bapak Ibu seharian bulanan cuma 20.000 aja protes. Guru ngaji sekarang gak ikhlas. Guru ngaji diomongin gak ikhlas, sakit rasanya. Kalau guru ngaji bisa nyanyi, ya sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Jangan begitu Bapak Ibu. Pengorbanan kita buat anak ngaji, ngasih ke orang alim ke Bapak Ibu. Bibis ini anti albin, dilipat gandakan pahalanya 900.000 kali lipat. Baik,
Segitu saja dulu Bapak Ibu, tentunya banyak kekurangan apa yang saya sampaikan karena waktu memang sangat terbatas sekali. Mohon maaf saya sudah datangnya terlambat.